Baik, terima kasih. Jadi pencapaian 525.447 mahasiswa sekarang ini tidak lepas dari upaya 2 tahun belakangan ini. Jadi selama 2 tahun kita betul-betul mencermati pasar kita. Ya. Kita melihat bahwa ada perubahan pangsa pasar, kalau boleh saya katakan ya, mahasiswa kita. Dari yang dulunya itu di atas 40 tahun atau di atas 30 tahun, sekarang itu berubah. Jadi sekarang berdasarkan data yang semester sekarang, itu 78% itu mahasiswa UT di bawah 25 tahun. Nah, karena kita melihat bahwa pasar kita berubah, maka kita melakukan pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan mereka. Selama 2 tahun ini, dana marketing kita tingkatkan. Semua teman-teman di daerah maupun di pusat, kita dorong untuk menyiapkan proposal yang baik, kemudian terukur, kemudian jumlah mahasiswa kita targetkan per tahun. Nah, kita melihat bahwa cara-cara tradisional, cara-cara konvensional sepertinya sudah tidak pas lagi. Cara-cara konvensional itu misalnya baliho di mana-mana, kemudian penyebaran brosur, dan misalnya datang ke tempat-tempat menyebarkan brosur itu kita melihat tidak cukup bagus ya. Nah, kita juga melakukan penelitian riset terkait itu tentang perilaku customer kita. Maka mulai tahun 2 tahun belakangan ini 2021, 2022 sampai 2023 sasaran kita adalah milenial di bawah 30 tahun dengan mengedepankan, dengan menekankan digital marketing. Ya, semuanya harus digital sesuai dengan karakteristik mahasiswa kita. Masih kita laksanakan, tetapi memang kita sangat tekan. Jadi setelah kita mapping ya Pak, semua daerah, itu untuk daerah-daerah tertentu masih kita perlukan brosur itu. Baliho masih kita perlukan karena katakanlah di daerah tersebut akses internetnya masih kurang, sehingga media sosial juga masih terbatas gitu. Nah, tapi tentu kita dari pusat, kami dari kantor Wakil Rektor 4 bersama dengan Direktur Pemasaran Kerjasama betul-betul melihat ya setelah mapping gitu, mana yang masih kita perbolehkan untuk cara-cara konvensional lebih kental, mana yang sudah harus beralih ke digital gitu. Ya, baik. Jadi menyambung tadi ya, setelah kita mengetahui sebaran mahasiswa, potensi kita, setiap tahun kita membuat target, katakanlah UT daerah Jakarta itu 48.000, alhamdulillah sekarang tercapai. Bahkan untuk UPBJ, kantor-kantor UT yang kecil itu 3.500. Nah, angka-angka itu tidak muncul dengan tiba-tiba. Jadi kita betul-betul memanfaatkan data dari BPJS untuk kita olah, termasuk misalnya jumlah sekolah SMA dan SMK, termasuk sekolah keagamaan, jumlah penduduk, kemudian potensi dalam kurung ya, saingan kita, perguruan tinggi negeri dan swasta. Kita petakan semua, kemudian selain itu juga kita melihat angka usia kerja. Nah, usia kerja itu kita petakan juga. Sehingga kita dapat nih, katakanlah Jakarta itu kita dapatkan waktu itu 48.000. Nah, 48.000 itu ternyata kita bisa lihat komposisinya 48.000 itu berapa persen yang fresh graduate, berapa persen yang sudah bekerja, sehingga teman-teman di daerah juga sudah bisa memilih media promosinya seperti apa. Baik, jadi karena sekarang generasinya milenial, bahkan lebih muda lagi Gen Z ya, maka kita menitik beratkan kepada digital marketing. Media sosial kita galakkan. Jadi semua teman-teman di pusat dan di daerah itu harus memiliki media sosial yang
kontennya tidak saja informatif, tetapi juga dia harus regular gitu. Selain itu kita tekankan kepada teman-teman untuk mengevaluasi, mengambil data dari setiap komentar yang ada di dalam media sosial itu. Kadang-kadang kan dalam media sosial itu kita postingnya A, tetapi pertanyaannya lain. Nah, pertanyaan-pertanyaan itulah, komentar-komentar itu yang kita kita ambil, kita jadikan data untuk pengambilan kebijakan strategi marketing berikutnya. Kadang-kadang kan kita posting misalnya tentang UT mencapai 500.000 gitu. Tetapi ada pertanyaan, kapan nih program studi S2 hukum dibuka gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itulah, komentar-komentar tersebut itu sebagai data yang harus betul-betul kita ambil, kemudian kita analisa untuk dijadikan bahan pengambil kebijakan. Selain itu juga kita merekrut influencer untuk melakukan edukasi tentang UT kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Kan kalau influencer yang berbicara dengan bahasa mereka, dengan pilihan kata-kata yang pas dengan generasi Z itu kami yakin bahwa itu akan jauh lebih diterima daripada katakanlah saya berbicara mengenai keunggulan UT. Ya, gitu. Mereka mungkin kan UT bagus menurut Bapak sebagai orang UT, tapi kalau kita mengajak influencer yang juga itu mahasiswa UT, saya kira itu dampaknya akan sangat bagus. Baik, terima kasih. Jadi Pak Rektor selalu menekankan bahwa semua kegiatan yang kita lakukan itu harus berujung kepada mahasiswa. Mahasiswa meningkat, tetapi juga mahasiswa yang puas, mahasiswa yang mendapatkan kompetensi sesuai di bidang ilmu masing-masing. Nah, kantor wakil rektor 4 itu membidangi research, inovasi, kerjasama, dan bisnis. Terkait dengan research, sekarang itu kami Universitas Terbuka itu mendorong semua dosen itu wajib setidaknya menjadi ketua penelitian. Nah, dananya kita siapkan. Sejak 2-3 tahun yang lalu juga kita mulai melibatkan mahasiswa. Jadi mahasiswa dilibatkan dalam penelitian-penelitian dosen di sini, entah itu misalnya sebagai pengambil data, misalnya kemudian sebagai mengolah data. Jadi mahasiswa juga sudah kita libatkan. Dengan demikian maka ada keterlibatan mahasiswa. Jadi meskipun mahasiswa pendidikan jarak jauh yang tidak pernah ke kampus, mereka tetap memiliki kesempatan untuk terlibat di dalam penelitian UT. Nah, terkait dengan inovasi, sekali lagi bahwa seperti saya sampaikan tadi, ujungnya adalah mahasiswa, maka kita melakukan inovasi-inovasi yang bisa meningkatkan ketahanan mahasiswa, termasuk penyelenggaraan akademik. Sebagai contoh yang kita lakukan adalah bagaimana tutorial online itu bisa berjalan lebih baik, meskipun mahasiswanya banyak, kita memanfaatkan kemajuan teknologi. Ke depan kita juga akan mengembangkan presensi berbasis face recognition. Nah, jadi nanti teman-teman teman-teman mahasiswa yang mau ujian tatap muka atau ujian online di UBBJJ tidak perlu lagi mengisi daftar hadir. Pengawas ruangannya itu dengan HP-nya bisa lihat mahasiswa, face recognition sudah cek, maka mahasiswa bisa duduk di tempat duduk masing-masing. Tidak perlu lagi mengisi daftar hadir. Nah, rencana kita ke depan, kalau nggak semester pertama di 2024, kalau nggak di semester 2 di 2024 sudah kita implementasikan. Khususnya tentu di daerah-daerah yang punya jaringan internet, tapi meskipun misalnya tidak ada internet, tetap kita bisa manfaatkan supaya betul-betul ujian ini sesuai dengan kaidah-kaidah akademik. Menurut berbagai penelitian, attrition rate itu artinya tingkat dropout. Tingkat dropout mahasiswa di perguruan tinggi jarak jauh itu relatif lebih tinggi daripada mahasiswa yang di tatap muka. Beberapa penelitian paling rendah itu 10% katanya, 10% yang tingkat dropout-nya. Nah,
Alhamdulillah berdasarkan pengamatan awal, tahun ini mahasiswa kita tingkat drop out-nya rendah. Apa yang kita lakukan selama 1 tahun belakangan ini? Kita melibatkan program studi. Jadi para dosen di program studi itu dilibatkan untuk menyapa mahasiswa, memberikan counseling kepada mahasiswa. Jadi mahasiswa itu memiliki kedekatan emosional dengan para dosennya. Jadi ketika mahasiswa ada kesulitan, kan katakanlah ada mahasiswa di Miangas, kita punya mahasiswa di Miangas itu 3 orang saat ini. Barangkali mereka kalau mau nanya ke siapa gitu juga susah di situ di Miangas itu ya. Tetapi dengan komunikasi yang lancar melalui WhatsApp group atau media sosial yang lain dengan para dosen, mahasiswa bisa nanya langsung. Penyapaan, interaksi antara mahasiswa dengan dosen di program studi itu menurut banyak penelitian itu meningkatkan ketahanan studi mahasiswa. Nah, selain itu, sejak tahun lalu itu menyiapkan alat-alat podcast ke semua kantor UT daerah. Nah, harapannya mahasiswa itu juga bisa memanfaatkan itu, memanfaatkan alat-alat podcast, sehingga mereka mahasiswa itu bisa datang ke kantor kita daerah, bukan saja untuk membawa dalam tanda masalah, pertanyaannya masalah gitu ya, ada masalah di pertanyaan, tetapi mereka bisa datang ke situ untuk berinteraksi dengan para dosen, dengan staf, sehingga mereka memiliki kedekatan emosional dengan teman-teman di daerah, dalam artian mereka punya kedekatan emosional dengan institusinya Universitas Terbuka. Nah, kalau mereka sudah memiliki kedekatan emosional dengan institusinya, kita berkeyakinan bahwa itu akan meningkatkan daya tahan mahasiswa dalam menempuh pendidikan di Universitas Terbuka. Betul, jadi di UT itu kualitas akademik adalah nomor 1. Beberapa kesempatan bahwa kualitas akademik adalah panglimanya di UT. Tidak ada main-main di UT terkait dengan kualitas akademik. Nah, oleh sebab itu, mulai dari tutorial online juga kita kontrol kualitasnya. Kemudian mulai dari bahan ajar ya, bahan ajarnya kita betul-betul jamin kualitasnya, pelaksanaan tutorial tatap muka online, pelaksanaan ujian juga sama. Yang kita perlu pastikan ada di sini adalah mahasiswa yang kita uji itu betul-betul mereka menguasai materi yang kita berikan gitu ya. Tidak bisa mahasiswa kalau tidak baca modul gitu ya, tidak baca bahan ajar, mereka bisa lulus gitu. Nah, oleh sebab itulah supaya mahasiswa betul-betul bisa memiliki kompetensi dalam mata kuliah tertentu, mereka wajib beli bahan ajar. Seperti contohnya begini, ada orang yang ingin ikut ujian nyetir gitu ya, atau mengendarai motor, tapi dia tidak pernah belajar motor gitu. Jadi ketika ujian nyetir atau naik motor, dia kan pasti gagal gitu. Nah, kami Universitas Terbuka menyiapkan bahan ajar yang self-paced, self-contained, self-instruction, sehingga mahasiswa bisa mempelajarinya itu dengan mudah. Ketika ada kesulitan dalam mempelajarinya, mereka bisa mengontak dosen-dosen di Prodi dengan mudah melalui media sosial atau melalui WhatsApp. Sekarang teman-teman di Prodi rajin secara berkala melakukan penyampaian ke mahasiswa, diskusi dengan mahasiswa melalui entah itu MS Teams, Zoom atau IG Live. Baik, untuk beasiswa setiap tahun kita memberikan beasiswa. Jadi di UT itu ada beasiswa ada 3. Yang pertama beasiswa dari pemerintah, ada KIPK. Nah, KIPK itu kita rekrut mahasiswa, calon-calon mahasiswa baru. Jadi mereka yang fresh graduate SMA, katakanlah kita tahun ini mendapatkan sekitar 800 orang kuota, kita sebar 800 itu ke seluruh UT daerah yang mencari. Mereka datang ke SMA, SMK, dengan persyaratan harus berprestasi akademik, kemudian mereka itu terkendala secara ekonomi. Nah, itu kita mengelola mahasiswa KIPK yang dulu namanya bidik misi. Setiap tahun kita kelola dan kita selalu kawal mereka agar mereka IPK-nya di atas rata-rata. Itu dari pemerintah. Selain itu juga kita mendapatkan beasiswa dari mitra itu misalnya dari Pemda. Nah, Pemda misalnya Pemda Buru Selatan, mereka mengirimkan sejumlah guru untuk kuliah di UT, itu biayanya dari Pemda. Nah, Pemda yang menseleksi.
Nah, Pemda yang menyeleksi, setelah mereka seleksi, ada 25 orang, 30 orang diberikan ke UT. Ini mahasiswa yang akan kami biayai untuk kuliah di UT selama 8 semester. Itu dari Pemda. Nah, selain dari Pemda, juga kita memberikan beasiswa dari UT. Ya, sama dengan tadi skema dengan KIPK, setiap tahun kita ada 20 miliar untuk alokasi beasiswa. Tapi karena jumlah kita besar juga, jadi dibagi-bagilah. Setiap UT daerah dapat kuota. Mereka mencari fresh graduate. Dia fresh graduate, mereka diseleksi seperti tadi, memiliki nilai akademik yang bagus, tetapi terkendala ekonomi. Kita rekrut, kita buat komitmen dengan mereka untuk menyelesaikan selama 8 semester, kalau tidak mereka akan di-stop beasiswanya. Itu untuk yang fresh graduate. Tapi UT juga memberikan beasiswa bagi mahasiswa UT yang di awalnya itu tidak beasiswa, kemudian dia memiliki prestasi akademik atau non-akademik. Contoh misalnya begini, ada mahasiswa semester 1 biaya sendiri, pas semester 2 yaitu menjadi pemenang lomba tingkat nasional gitu atau internasional. Nah, sebagai apresiasi kita terhadap mahasiswa tersebut, kita berikan beasiswa kepada mereka. Kalau misalnya pemenang beasiswanya itu ada di semester 7 atau 8 gitu ya. Pas semester 8 itu mereka itu jadi pemenang lomba tingkat nasional gitu atau internasional. Kan tidak mungkin kita berikan beasiswa, karena mereka sudah semester 8 atau semester 7. Maka sebagai penggantinya mereka dapat mengikuti conference internasional yang kita biayai. Kemudian ada juga sekarang komitmen kita terhadap equity, diversity, sama inclusion. Kita mulai sejak 2021 itu memberikan beasiswa bagi masyarakat Indonesia tunanetra. Nah, tunanetra itu kalau mau kuliah tinggal datang ke UT, ke UT daerah, melaporkan, membawa surat keterangan dari dokter bahwa yang bersangkutan itu tunanetra, itu akan mendapatkan beasiswa selama 8 semester. Itu komitmen kami sejak 2021 bisa mendapatkan beasiswa. Baik, jadi harapan kami UT akan semakin banyak dikenal oleh masyarakat. Selain itu juga kami tentu mengharapkan bantuan dari pemerintah. Karena salah satu program pemerintah itu adalah meningkatkan angka partisipasi kasar perguruan tinggi. Menurut kami, satu-satunya perguruan tinggi negeri yang bisa segera menaikkan angka partisipasi kasar perguruan tinggi adalah UT. Jadi kami berharap mudah-mudahan pesan ini didengar oleh para pemangku kepentingan, pengambil kebijakan, supaya UT itu dipilih sebagai institusi, sebagai mitra untuk meningkatkan angka partisipasi kasar perguruan tinggi dengan memberikan beasiswa. Karena di UT itu untuk membiayai satu orang menjadi sarjana itu sangat murah. Ya, untuk satu orang itu kurang lebih 12,5 juta itu sudah menjadi sarjana. 12,5 juta menjadi sarjana dari perguruan tinggi negeri yang sekarang sudah menjadi PTNBH. Kalau di perguruan tinggi tatap muka itu barangkali 12,5 juta itu baru 1 semester. Nah, itu kan akan sangat mudah, ringan bagi pemerintah. Maka UT adalah solusi paling baik untuk meningkatkan angka partisipasi kasar perguruan tinggi. Baik, 39 itu adalah ulang tahun pertama UT sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum. Ya. Jadi ini ulang tahun pertama. Harapannya adalah bahwa sebagai entitas baru, maka kita memiliki semangat baru, budaya kerja baru. Maksud saya adalah bahwa budaya kerja kita sudah baik ya saat ini, tetapi kita perlu meningkatkan bahwa kita tidak bisa bekerja seperti sedia kala. Harus ada terobosan-terobosan, ada inovasi yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Bedanya bukan lagi minggu, 2 minggu, tapi hari. Setiap hari kita harus membuat improvement dalam segala bidang
supaya mahasiswa mendapatkan layanan terbaik, mahasiswa dapat lulus tepat waktu, hasilnya maksimal dengan kompetensi yang sesuai dengan diharapkan.